warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi teknologi. Masih bersama saya, Tika Awalia Zahra, yang pada hari ini akan membedah sebuah tema, yaitu tentang realisasi pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Di samping saya sudah ada narasumber yang tidak asing lagi bagi Sobat Literasi FI Unma, yaitu Ibu Dr. Syafa'atun Nahriyah, MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Tika kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, kita langsung ke pembahasannya ya Ibu. Iya, Karena seperti yang kita tahu, berbicara tentang pendidikan Islam, seringkali orang terbayang pelajaran di sekolah atau di madrasah. Tapi sebenarnya bagaimana sih pendidikan Islam itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, berbicara tentang realisasi ya pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin yang pertama lebih kepada mengamalkan ajaran Islam, yang mana mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari itu ya seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa gitu ya, zakat gitu ya, kemudian haji yang terangkum dalam rukun Islam itu gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam berbicara tentang realisasi, yaitu membaca Al-Quran. Jadi membaca, atau kita sebagai umat Islam itu ya laksanakan, atau kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi di sana ada catatan penting ya, ketika membaca Al-Quran tidak hanya membaca, tetapi harus sampai kepada memahami apa yang kita baca, yaitu memahami ajaran Al-Quran tersebut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika berbicara gitu harus sopan santun, kemudian berperilaku jujur, sidik, amanah, yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menghormati orang lain ya. Kalau di sekolah mungkin lebih kepada menghormati guru ya, bagaimana sikap kita kepada guru, kemudian menghormati terhadap sesama teman, kemudian juga kalau di rumah kalau di rumah tentunya menghormati orang tua. Kemudian kalau di masyarakat itu lebih kepada ya tadi menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti itu gitu ya. Kemudian juga menjaga kebersihan, karena dalam Islam berbicara tentang kebersihan itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi menjaga kebersihan, entah itu kebersihan diri kita sendiri, kebersihan lingkungan, dan juga ya lingkungan sekitar, misalkan tempat ibadah, misalkan seperti itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berbicara tentang realisasi dalam pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, menghindari larangan. Jadi apa yang dilarang oleh Allah itu gitu ya, kita harus hindari sebisa mungkin gitu ya, karena itu bagian dari perintah Allah. Kemudian juga mengamalkan sunnah ya, mengamalkan sunnah-sunnah ya, contohnya seperti melaksanakan puasa Senin Kamis gitu ya. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah pun gitu ya sudah ada tuh untuk kayak perintah gitu ya, atau ditugaskan untuk melaksanakan puasa Senin Kamis gitu ya. Jadi itu membantu dalam merealisasikan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu. Berarti bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya soal teori ya Ibu? Tentu ya, pendidikan Islam itu tidak hanya teori gitu ya. Berbicara tentang pendidikan Islam itu ada 4 aspek ya. Yang pertama teori ya, teori di sana memahami ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua praktek, yaitu mengamalkan ajaran agama Islam itu tadi, seperti di awal saya sampaikan seperti sholat, seperti itu gitu. Kemudian yang selanjutnya penghayatan gitu ya. Penghayatan di sana menghayati dan merasakan kehadiran Allah gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Dan yang keempat yaitu berbicara tentang akhlak. Jadi mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi berbuat jujur, berkata sopan santun, seperti itu gitu ya. Jadi wah, menarik sekali ya Ibu. Tapi bagaimana dengan tantangan di era modern sekarang? Banyak di mana nilai-nilai moral kadang tergeser oleh gaya hidup instan.
berbicara hal itu ya, tentunya di sini banyak sekali tantangan ya yang dihadapi gitu ya di era modern ini. Salah satunya itu tantangan tersebut adalah pengaruh media sosial gitu ya. Itu sangat berpengaruh sekali gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berbicara tentang konsumsi medis gitu ya, lebih kepada kita banyak mengkonsumsi gitu ya berbagai macam hal. Kemudian juga globalisasi. Adapun dari tantangan tersebut kan pasti ada bagaimana sih upayanya, mungkin seperti itu ya. Adapun upayanya tadi kita sebagai generasi muslim gitu ya harus membuat skala prioritas. Kita fokus pada hal-hal yang lebih penting gitu ya. Kita prioritaskan hal-hal yang lebih penting. Ketika kita seorang pelajar, kita prioritaskan tentang belajar kita, fokus pada belajar, tidak ke hal yang lain, mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bijak lagi dalam menggunakan teknologi gitu. Jadi yang betul-betul bermanfaat kita gunakan, dan hal-hal yang sifatnya hiburan mungkin persentasinya lebih sedikit seperti itu. Kemudian juga kita ikut misalkan komunitas-komunitas gitu yang baik, atau misalkan kita mengikuti kajian-kajian, pengajian gitu ya, entah di tempat di lingkungan rumah misalkan seperti itu. Ya, itu bagian dari solusi atau cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu. Sebelum kita akhiri, boleh Ibu bisa memberikan pesan singkat untuk para penonton dan para pendidik agar bisa mulai menerapkan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin lebih kepada hayu sama-sama gitu ya, kita menjadikan nilai-nilai Islam itu sebagai pedoman hidup kita dalam dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Masya Allah, pesan yang sangat bermanfaat ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang diberikan hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan pendidikan Islam bukan hanya di sekolah, tetapi juga di setiap langkah kehidupan kita. Baik, sahabat literasi, sampai di sini obrolan kita kali ini. Jangan lupa untuk bersyukur, berakhlak, dan menjadi insan yang bermanfaat. Saya Tika dan saya Syafa'atul Nahria. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.